Halo pemirsa, senang sekali saya Niha Kornisa bisa menemani Anda dalam program kabar terkini yang hadir di setiap hari mulai pukul 6 pagi, 12 siang, dan 7 malam. Selama 30 menit ke depan, tim redaksi kami telah menyiapkan rangkaian ragam berita pilihan, diantaranya politik, peristiwa, ekonomi, sosial budaya, hingga kuliner. Berikut informasi selengkapnya. Berita pertama datang dari Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan infrastruktur pendukung kendaraan listrik dijamin aman dan nyaman saat arus mudik Lebaran nanti. PLN telah menyiapkan 307 lebih unit SPKLU yang tersebar di 215 lokasi, yakni di Jawa Tengah dan DIY. Mohon izin ya Bu Ketua, biasanya dalam dua hari. Jadi mohon izin Pak, kalau tidak numpuk di ujung. Agenda ini bertujuan untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendukung kendaraan listrik electric vehicle atau EV dalam kondisi prima selama periode mudik Idul Fitri 1446 Hijriah. Dalam kunjungan ini, Bahlil menegaskan bahwa fasilitas penunjang EV berupa SPKLU di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan titik krusial mudik dalam kondisi aman. Dengan begitu, pemudik yang melakukan mobilisasi dengan EV tidak perlu khawatir. Pihaknya melakukan pengecekan persiapan PLN dalam mudik dan hari raya. SPKLU untuk di Jawa Tengah dan DIY ada 307 unit. Pihaknya menjamin kepada masyarakat yang melakukan mudik dengan memakai kendaraan listrik tidak perlu ragu lagi. Nah, di sini SPKLU kita untuk Jawa Tengah ada berapa dulu? 307 unit. Dinaikkan, yang kemarin itu dinaikkan menjadi 6 sampai 7,5 kali lipat. 307 dengan karyawan yang kita standby itu ada sekitar 1.760 orang. Nah, pemaparan dari Pak Dirut tadi juga untuk Jawa Tengah, jadi yang memudik dari Jakarta atau dari Surabaya atau dari Jogja yang mau datang ke Jawa Tengah per 20 km chargernya itu sudah ada. Yang dulunya tahun kemarin itu 40 km. Jadi saya jamin kepada saudara-saudara saya, masyarakat yang melakukan mudik dengan memakai kendaraan listrik tidak perlu ragu karena ada 307 stasiun yang bisa kalian pakai untuk Jawa Tengah dan jaraknya per 20 km di sekitar tol. Hari Jumat. Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyampaikan bahwa PLN telah mengantisipasi kenaikan penggunaan EV pada musim mudik kali ini. Untuk itu, SPKLU yang berada di area dengan kepadatan tinggi jumlahnya terus ditambah dan dipantau oleh tim PLN. Khusus di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, PLN menambah jumlah SPKLU sebanyak 6 kali lipat dari Idul Fitri tahun sebelumnya. Saat ini telah tersedia sebanyak 307 unit SPKLU yang tersebar di 215 lokasi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tiap-tiap lokasi ini, PLN juga menyediakan petugas yang siaga 24 jam membantu para pemudik dengan total 1.720 personil. Khusus di rest area Batang, terlihat antriannya sangat terjaga sekali dan jumlah mobil listrik yang mudik diperkirakan akan meningkat 5 kali lipat. Karena itu, jumlah SPKLU di wilayah Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta ditingkatkan lebih dari 6 kali lipat. Nah, khusus di rest area di Batang ini kami tadi sudah mengecek bahwa antriannya sangat terjaga sekali. Kemudian jumlah mobil listrik yang mudik diperkirakan akan meningkat 5 kali lipat, tetapi jumlah SPKLU kami tingkatkan lebih dari 6 kali lipat sehingga kondisi dalam terkendali. Dan harapan kami tentu saja para saudara-saudara kita yang mudik menggunakan mobil listrik bisa menikmati waktu kebersamaan bersama keluarga, penuh dengan kebahagiaan. Dengan adanya SPKLU di jalur Pantura ini, terutama di Trans Jawa, kami merasa sangat terbantu karena dengan semakin banyak SPKLU, titik-titik untuk pengecasan semakin banyak pilihan sehingga di perjalanan kita merasa aman. Pada mudik Lebaran tahun ini, PLN bersama para mitra menyiagakan sebanyak 1.000 unit SPKLU di 615 lokasi di jalur mudik Trans Sumatera dan Jawa. Secara nasional, hingga saat ini PLN dengan para mitra telah menyediakan total 3.558 unit SPKLU yang tersebar di 2.412 titik strategis seluruh tanah air.
Dari Semarang, Jawa Tengah, Yofi Nugroho, E-Channel TV. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Jumat siang meninjau jalan tol Jogja Solo di exit Taman Martani, Kalasan, Sleman. Ahmad Lutfi memastikan exit Taman Martani siap dibuka fungsional saat arus mudik Lebaran nanti. Jelang arus mudik Lebaran 2025, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meninjau jalan tol Jogja Solo. Ahmad Lutfi mengecek jalur tol dari Solo hingga exit Taman Martani, Kalasan, Sleman. Nantinya exit Taman Martani akan dibuka fungsional mulai 24 Maret 2025. Jalur akan dibuka secara fungsional dan gratis sejak gerbang tol Prambanan, Klaten sejauh hampir 7 km. Sementara jalur dari Solo hingga gerbang Prambanan sudah dioperasionalkan penuh. Ahmad Lutfi berharap dibukanya jalan tol hingga exit Taman Martani dapat memecah arus dan mengurangi beban kendaraan di jalan raya. Hari ini memang kami sudah dilakukan cross-check, yang dari Solo sampai Prambanan itu sudah nanti kita operasionalkan tanggal 24. Sedangkan yang dari Prambanan sini nanti masih fungsional, karena ada beberapa ruas yang dalam perbaikan, meskipun itu bisa dilalui. Nanti para pemudik buat alternatif ke sini untuk hati-hati, dan nanti kita kerjasama dengan DLHD di Sub maupun kepolisian dalam ini Polda Jogja untuk menambah personel, karena di sini penerangan juga belum ada. Kemudian ada beberapa ruas jalan yang perlu adanya penambahan rambu. Kalau penambahan rambu kurang, nanti personel kita akan menjaga ya dari Sub maupun dari kepolisian. Sehingga prinsip jalan ini kita fungsionalkan untuk memecah arus agar beban daripada Jawa Tengah yang masuk ke wilayah Jogja nanti bisa terkurangi. Nanti silakan para pemudik mengambil alternatif dan nanti akan kita sosialisasikan biar kelancaran penggunaan fungsional ini tepat sasaran pada saat nanti yang estimasi arus mudik tanggal 27-28. Demikian. Untuk panjangnya berapa Pak? 6,7. Nanti yang fungsional dan ini alternatif gratis Pak ya? Gratis. Ya gratis dong. Kalau kecuali operasional, yang operasional udah Siap izin kemarin disampaikan dari gratis. sampai Klaten yang bayar. Oh gratis semua, gratis nih. Gratis ya? Gratis semua. Prambanan masih gratis. Masih gratis. Meski sudah bisa dilalui, namun pengendara diminta berhati-hati karena masih ada beberapa ruas yang belum sempurna. Tim Liputan E-Channel TV dari Sleman, Yogyakarta. Pemirsa, ada hal yang patut dicontoh dari pemerintah Desa Berjo, Kecamatan Ngarjoyoso, Karanganyar. Pasalnya, mereka membagikan bantuan berupa THR sebesar Rp500.000 kepada 1.426 kepala keluarga. Aksi bagi-bagi THR ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada warganya jelang Lebaran. Pembagian THR ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah Desa Barjo kepada warga menjelang Lebaran. Pembagian THR tersebut secara simbolis diserahkan Bupati Karanganyar, Robert Kristanto, Kamis 20 Maret 2025. Bupati Karanganyar, Robert Kristanto, mengapresiasi pemerintah Desa Barjo yang mampu memberikan kesejahteraan kepada warganya. Menurut Bupati, pembagian THR kepada warga ini merupakan yang pertama di Karanganyar. Ini memberikan apresiasi pada perangkat desa yang bisa memberikan insentif atau THR kepada warganya di setiap rumah ada sampai 500 untuk transparansi dan untuk kerja keras yang sangat luar biasa. Mungkin baru kali ini yang dulu kan sudah berkembang, tetapi baru kali ini bisa memberikan ya Pak. Ini pertama ya di Karanganyar. Sementara itu, Direktur BUMDes Barjo, Sularno, mengungkapkan total anggaran untuk THR kepada warga sebesar Rp700 juta yang merupakan bagi hasil pengelolaan objek wisata dengan pemerintah Desa Barjo. Di
Ramadan ini digelontorkan dana untuk bantuan pangan atau THR untuk warga di Desa Barjo. Mas, ada total anggaran yang dikeluarkan untuk THR tahun ini berapa, Mas? Total anggaran kurang lebih 700 berapa gitu, saya pasnya kurang tahu. 700 berapa juta untuk berapa kakak. Iwan Iswanda, e-Channel TV, Karanganyar, Jawa Tengah melaporkan. Tangannya, oke. Izin 1, 2, 3. Warga Boyolali dengan antusias mendatangi kantor Dinas Ketahanan guna membeli sembako murah. Gerakan pangan murah ini sebagai upaya membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok menjelang Lebaran. Warga menyerbu aneka sembako murah di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali Kamis pagi dalam acara Gerakan Pangan Murah. Sebagai upaya membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok menjelang Lebaran, pemerintah Kabupaten Boyolali dengan menggandeng sejumlah instansi menggelar Gerakan Pangan Murah yang dijual lebih murah dengan harga pasaran. Salah satu stand yang ramai diburu warga adalah milik Bulog yang menjual sembako seperti beras, minyak goreng, gula, dan tepung terigu. Beras SPHP yang di pasaran dijual dengan kisaran harga Rp60.000, di sini dijual Rp56.000 untuk kemasan 5 kg. Gula pasir seharga Rp17.500 per kilogramnya, sedangkan minyak goreng kemasan 1 liter dijual Rp18.000. Dalam acara ini, Bulog menyiapkan 1,5 ton beras SPHP langsung habis dalam waktu kurang dari 2 jam saja. Sementara Dinas Ketahanan Pangan Boyolali juga menyediakan 3 ton beras medium dan 2 ton telur ayam. Beras medium dijual Rp60.000 untuk kemasan 5 kilo, lebih murah dari harga di pasaran yang saat ini mencapai Rp75.000. Dan telur ayam ras dijual Rp23.000 per kilogramnya. Pemerintah Kabupaten Boyolali memberikan subsidi terhadap komoditas yang dijual dalam gerakan pangan murah ini, sehingga harganya bisa lebih murah. Setiap warga yang membeli beras dibatasi maksimal bisa mendapatkan 10 kg beras dengan harga murah. Agar distribusi beras bisa merata dan menghindari adanya oknum pedagang nakal yang memanfaatkan gerakan pangan murah ini. Ini untuk memberi ketenangan kepada warga bahwa kita tidak perlu panik buying, kita tersedia bahan pangan dengan cukup, harga yang terjangkau, kita sediakan bahan-bahan ini di bawah harga pasar. Dan kita membuka di sini itu karena jauh dari pasar, tidak boleh berdekatan dengan pasar. Jadi lokasinya sudah tepat. Total komoditas yang dihadirkan berapa banyak, Pak? Hari ini kita sediakan beras medium itu sekitar 3 ton, SPHP 1,5 ton, kemudian juga ada minyak, ada gula, ada cabai, ada telur 2 ton. Upaya stabilisasi harga yang dilakukan Pemkab Boyolali mendapatkan respon positif dari warga masyarakat. Sejak menjelang bulan Ramadan, berbagai harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang signifikan, sehingga hal ini dikeluhkan masyarakat sebagai konsumen. Yang nggak terlalu ini sih dibandingkan yang tahun lalu, masih bisa, menurut saya masih bisa. Ini kayak telur kan dulu kayak tahun lalu kayaknya berapa ya? Di awal puasa itu kalau saya ingat saya 28,5 ini turun kan, jadi di sini 23. Kalau di pasaran, kalau yang biasanya saya beli kalau nggak salah 24,5 atau di sini agak lumayan sih dapat 23. Gitu. Beras lumayan sih. Ini di sini terbantukan di harga 6. Jadi yang di situ 60, yang di situ 56. Kalau yang organiknya 65. Dia terbantukan sih. Nah, kalau bisa dirutini setiap bulan sekali, oke banget. Kan membantu masyarakat yang di luar serba mahal. Di sini kan sangat-sangat membantu. Kamu di pasaran saat ini memang harganya semua naik menjelang Lebaran. Ya menjelang Lebaran itu yang saya tahu kemarin beras itu 75 per 5 kilonya. Terus gula itu minimal 18.000, minyak 20-an. Acara Gerakan Pangan Murah ini digelar 2 hari, yaitu tanggal 20 dan 21 Maret 2025. Aza Argani, Boyolali, Jawa Tengah, e-Channel TV. Pemirsa, Sekolah Dasar Muhammadiyah Tonggalan, Klaten menggelar Pondok Ramadan.
Dalam kegiatan ini, pihak sekolah menyerahkan bantuan dana bagi tunadaksa senilai 26,3 juta rupiah. Wabarakatuh. Sekolah Dasar Muhammadiyah Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu sore menggelar acara Pondok Ramadan. Dalam kegiatan ini diikuti 653 siswa dalam kegiatan Pondok Ramadan. Pondok Ramadan ini juga menyerahkan bantuan bagi tunadaksa senilai 26,3 juta rupiah untuk pembuatan kaki palsu. Bantuan dari orang tua siswa, guru, maupun karyawan Sekolah Dasar Muhammadiyah Tonggalan. Penyerahan bantuan ini merupakan momentum baik untuk merubah diri agar lebih baik. Banyak kesempatan untuk berbagi saat bulan Ramadan kali ini. Dengan Pondok Ramadan ini, sekolah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bagi siswa. Hal ini juga menanamkan nilai moral bagi siswa serta etika Islam kepada generasi muda sejak dini. Selain itu, diharapkan para siswa juga menanamkan jiwa sosial pada sesama. Ya, tujuannya itu adalah menanamkan atau memberi pembekalan kepada anak-anak SD Muhammadiyah Tonggalan itu ke depannya supaya menjadi anak yang berkarakter soleh, solehah sesuai dengan tujuan kami sekolah, yaitu mencetak generasi ulul albab. Lalu saya sampaikan bahwa untuk dalam kegiatan Pondok Ramadan ini kita juga merangkul salah satu yayasan Oxford yang di Solo untuk kita dalam pengisian Pondok Ramadan ini dari kemarin, dari Senin sampai sekarang itu kita bekerjasama dengan Oxford. Salah satu mengisi dongeng, nanti juga motivasi dan itu. Nah, timbal baliknya kita mengedarkan donasi kepada anak-anak untuk menyumbangkan sedikit uangnya untuk yayasan kaki palsu tersebut. Sementara itu, perwakilan penerima bantuan mengucapkan terima kasih pada seluruh siswa maupun orang tua siswa atas bantuan bagi penyandang tunadaksa. Nantinya bantuan ini akan diwujudkan untuk pembuatan kaki palsu maupun tangan palsu untuk anak yang membutuhkan. Kami merasa sangat bersyukur karena adik-adik dan beserta seluruh sivitas sekolah bekerja sama dengan kami. Ini berusaha maksimal ya untuk acara pada hari ini sehingga terkumpul donasi yang sekian, dan kami berharap untuk donasinya nanti bisa kami maksimalkan untuk penerima manfaat, yaitu adik imam. Untuk profilnya itu sudah kami sampaikan kemarin di grup wali murid. Nanti untuk adik imam kami akan menyerahkan bantuan berupa kaki palsu dan tangan palsu seperti itu. Lesya Syafitri, E-Channel TV, Klaten melaporkan. Setiap bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Pemirsa, kobaran api tiba-tiba muncul di pipa sumur bor milik warga Desa Klepek, Sukosewu, Bojonegoro pada Rabu malam. Dalam peristiwa ini, warga setempat yang bernama Dwi Puryanto mengalami luka bakar akibat semburan api tersebut. Kobaran api muncul di pipa sumur bor dengan kedalaman 60 meter di Dusun Sidomulyo, Desa Klepek, RT 13, RW 03, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dari data yang dihimpun, awalnya pipa sumur yang letaknya di depan masjid tersebut baru saja selesai dibor pada Selasa. Dan sumur tersebut menyemburkan api dengan sendirinya, disertai bau dan aroma menyengat gas. Namun pada Rabu malam atau usai salat taraweh, tiba-tiba muncul kobaran api dari pipa air tersebut. Mengetahui kejadian tersebut, perangkat desa setempat segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro untuk membantu memadamkan api. Dugaan sementara sumber api berasal dari salah satu warga yang menyalakan api rokok di dekat pipa sumur bor yang menyemburkan air disertai bau dengan aroma menyengat gas. Satu orang warga bernama Dwi Puryanto yang merupakan perangkat desa setempat mengalami luka bakar akibat kobaran api tersebut. Saat berita ini diturunkan, kobaran api dari pipa tersebut telah padam, namun semburan api dari dalam sumur masih berlangsung. Saat ini, pemerintah desa setempat telah melaporkan kejadian tersebut pada dinas terkait. Tim Liputan E-Channel TV. Pemirsa,
pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa Kodim 0705 Magelang resmi ditutup. Kegiatan ini berhasil melakukan pembangunan fisik dan juga non-fisik, seperti membangun jalan corblok, pipanisasi, sumur bor, hingga penanaman pohon penghijauan. Pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa TMMD ke-123 Kodim 0705 Magelang resmi ditutup. Satgas TMMD bersama Forkopimda Magelang, pelajar dan masyarakat Desa Wonolelo menggelar upacara penutupan di halaman parkir objek wisata Tol Kahyangan Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Brigjen TNI Bambang Sujarwo dan Rem 072 Pamungkaso memimpin jalannya upacara. Upacara penutupan ini menandai berakhirnya program TMMD yang telah memberikan dampak positif bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Danrem menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan TMMD. TMMD telah 100% selesai, baik pekerjaan fisik maupun non-fisik. Kegiatan ini melibatkan 150 prajurit TNI. Pembangunan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat banyak. Danrem berpesan agar apa yang sudah dibangun dirawat dengan baik agar bermanfaat dalam jangka panjang. Berapa jumlah personil yang dilibatkan sehingga ini? Personil 150 itu di luar masyarakat ya. TNI-nya 150 ditambah dengan masyarakat gotong royong kita. Nggih, bersama rakyat kita ini. Ya, lumayan luar biasa, bermanfaat, barokah untuk masyarakat banyak. Harapannya yang pertama memudahkan akses bagi masyarakat ya, untuk baik itu antar kampung maupun untuk ke ladang atau kebun membawa hasil panennya. Dan yang kedua ya harus kita rawat, karena ini kalau nggak dirawat sebagus apapun kondisinya seperti ini tidak akan bisa bertahan lama. Jadi bukan hanya kita semuanya ya, kita juga ada di sini juga, ada Babinsa juga, ada masyarakat juga, ada kepala dusun ya. Nah, di sini ya kita sama-sama dengan dibantu penuh oleh Pak Bupati. Sementara Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, mengatakan TMMD wujud TNI dan rakyat bersatu bergotong royong, sehingga semua masalah satu persatu akan bisa diselesaikan. Atas nama masyarakat, Bupati mengucapkan terima kasih kepada TNI dan semua pihak yang terlibat. Selesainya pengerjaan corblok, sumur sama pipanisasi ini harapan terhadap masyarakat setempat ini. Kita lihat sendiri semuanya, kita bisa personifikasikan bahwa inilah wujud kalau TNI dan rakyat bersatu dan gotong royong, maka semua masalah satu persatu bisa terkumpul. Dan harapannya bagi masyarakat ya, saya mewakili masyarakat mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran TNI yang telah membantu dan bersinergi menyelesaikan masalah di masyarakat. Media semua pada hari ini alhamdulillah kegiatan TMMD reguler ke-123 telah selesai dilaksanakan. Adapun kegiatan yang kita lakukan adalah tadi pembangunan corblok sepanjang 1.500 meter di mana tempat kita berdiri saat ini. Kemudian ada juga pembangunan corblok sepanjang 250 meter. Kemudian ada pembangunan talud juga ya, yang tingginya sampai 8 meter, ada yang panjangnya sampai 338 meter. Ada juga sumur bor 2 unit ya, itu juga untuk membantu kebutuhan masyarakat dan pengairan pertanian. Kemudian ada juga pipanisasi sepanjang 1.700 meter, dan kemudian ada juga ketahanan pangan yang kami lakukan. Jadi semuanya kami laksanakan sekuyung bersama-sama dengan masyarakat selama kurang lebih 1 bulan. Alhamdulillah pada 20 Maret ini sudah ditutup dan selesai semua 100%. Dan harapannya nanti apa yang sudah dikerjakan sama-sama bisa terawat dan bisa digunakan cukup lama. Penutupan TMMD kali ini menjadi momentum penting dalam memperkokoh hubungan antara TNI dan rakyat, sekaligus memperkuat tekad bersama untuk terus membangun, memajukan daerah, dan mensejahterakan masyarakat. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi, E-Channel TV. Bersama rakyat, TNI kuat! Bersama rakyat, TNI kuat!
Pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan hingga persoalan stunting masih menjadi perhatian utama. Pemerintah Kabupaten Karanganyar berharap dalam RPJMD periode ini dapat segera dituntaskan. Hal itu terungkap dalam Musrenbang RKPD tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik Rencana Awal RPJMD tahun 2025-2029. Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo mengatakan, saat ini pembangunan infrastruktur masih mengandalkan dana transfer dari pusat. Bagus Selo menekankan pentingnya peningkatan pendapatan asli daerah dari semua sektor. Menurut Bagus Selo, sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah, Pemkab Karanganyar harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat yang merupakan arah strategi pembangunan nasional. Fokusnya salah satunya adalah infrastruktur, pelayanan publik, infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, tentunya juga tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan yang berbasis elektronik, itu yang menjadi salah satu prioritas, termasuk menggali potensi pendapatan untuk Kabupaten Karanganyar, optimalisasi pendapatan, supaya bagaimana mendapatkan dana insentif daerah, insentif fiskal itu, kalau Kabupaten Karanganyar bisa memajukan pembangunan yang mudah. Secara terpisah, Kepala Baperlitbang Karanganyar, Dwi Cahyono menerangkan, Musrenbang merupakan forum koordinasi antar pemangku kebijakan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Dwi Cahyono menyampaikan perencanaan pembangunan harus bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Iwan Iswanda, E-Channel TV, Karanganyar, Jawa Tengah. Informasi dari Karanganyar, Jawa Tengah ini menutup perjumpaan kita dalam program berita terkini. Saksikan selalu informasi terkini dan terpercaya yang hadir setiap hari dari pagi, siang, hingga malam hanya di E-Channel TV. Saya Niha Kornisa dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan tetap semangat.